Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat pastinya. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyumpai Anda di Tribun Baskori edisi Senin 18 Mei 2026. Seperti biasa, Tribuners di Tribun Baskori kami selalu mengangkat tema-tema menarik dengan narasumber-narasumber yang hebat tentunya. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah Polwan Polda Maluku borong 3 medali, harumkan nama Indonesia di kejuaraan internasional. Nah, Tribuners, beberapa waktu lalu, tepatnya pada Minggu 10 Mei 2026, dua putri daerah asal Maluku, ya salah satunya merupakan anggota Polri, Tribuners, berhasil mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan internasional TNT Global Classic Malaysia 2026. Dan dengan raihan total ada 5 medali, 1 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu dari keduanya. Nah, seperti apa keseruannya dan bagaimana perasaan mereka mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, di mana ajang ini Tribuners diikuti oleh binaragawan hebat-hebat dari berbagai negara Asia tentunya. Oke Tribuners, dan kami juga mau mengingatkan kepada Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, silakan ditulis di kolom komentar karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Langsung aja Tribuners kita berkenalan. Ada Ibtu Esterlina Titiheru yang merupakan seorang Kapolsek Baguala sekaligus peraih 3 medali internasional. Ada juga Kakak Ica Abrahams, atlet binaraga wanita asal Maluku dan juga sekaligus pelatih dari Ibtu Ester. Halo, selamat sore Ibtu Ester. Halo, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Ini pulang dari Malaysia tuh kapan berarti? Tanggal 13. Tanggal 13 ya, tanggal 10. Tanggal 10 balik tanggal 13. Oke, dan berhasil kita culik ya untuk berbagi informasi menarik ini tentunya kepada Tribuners di rumah yang mungkin akan termotivasi dengan cerita inspiratif dari Ibtu Ester dan juga Kak Ica nantinya. Nah, saya mau ke Ibtu Ester dulu ya. Boleh. Mungkin bisa diceritakan dulu, kita penasaran banget bagaimana ceritanya seorang anggota Polri yang sementara bertugas sebagai Kapolsek Baguala bisa tiba-tiba menggemparkan Indonesia ya, khususnya Maluku dengan prestasi yang sangat membanggakan di Malaysia kemarin. Ibtu Ester, silakan. Ya, awalnya 2017 masuk dalam dunia fitness gym. Itu berat badan 98 kilo, 89 kilo. Hanya ingin menurunkan berat badan dan ketemu dengan coach Mbak Ica di tempat gym, tapi itu belum mau terjun di binaraga. Belum. Tahun kemarin 2024-2025 akhir tahun baru di obok-obok sama beliau. Gas ikut kompetisi. Mulai tersihir, terhipnotis sama coach untuk ayo gas ikut lomba. Saya bilang ke Mbak, sabar Mbak, saya tanya suami dulu, minta izin dulu sama suami karena kalau ikut kontes berarti harus menggunakan bikini dan sebagainya. Saya tanya suami bilang, gas. Ketika suami kasih lampu hijau, maka ayo Mbak, saya mau untuk berproses jadi binaraga. Lalu mulailah kita berproses akhir tahun 2025. Oke, berarti sebelumnya itu belum pernah mengikuti ajang-ajang serupa? Belum pernah. Ini baru perdana. Perdana dan udah langsung go internasional ya. dong. Nggak dicoba-coba dari nasional dulu, tapi langsung internasional.
Wow, bagaimana perasaannya setelah berhasil mendapatkan 3 medali, 1 medali emas dan 2 medali perak? Seperti mimpi. Semua karena Tuhan Yesus saja sih sebenarnya. Seperti mimpi, apa yang tak timbul di dalam hati. Apa yang tak timbul di dalam pikiran, ya Tuhan sediakan. Ini bukti nyata. Bangga punya Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Berarti sebelumnya tidak pernah ada bayangan bahwa akan mengikuti ajang seperti ini? Ya. Tidak ada. Terus gimana? Apa reaksi suami dan juga keluarga setelah Ibtu Esther pulang dengan 3 medali ini? Ya, bangga. Sampai di titik ini nih, pencapaiannya luar biasa. Dengan konsisten yang luar biasa, jaga makan. Mama makan ini. Terima kasih. Mama harus jaga. Tidak makan minyak, garam, gula. Tidak ada, benar-benar hambar. Oh, berarti apanya yang dimakan ya? Telur rebus putih. Terus dada ayam. Sama beras merah. Nasi merah. Selama berapa dari bulan? akhir tahun 2025. Oktober ya, Mbak? Iya. Oktober 2025. Sekarang saya mau ke Kak Ica dulu. Gimana Kak awal pertama kali ketemu sama Ibtu Esther dan kemudian akhirnya memutuskan untuk mau jadi coachnya? Kalau saya tuh sebelumnya memang sudah mengikuti kompetisi sebelumnya beberapa. Terus saya punya mimpi itu ingin ada Ica-Ica junior di Maluku selain saya. Karena Kak Ica saya ini punya, satu-satunya wanita di Maluku satu-satunya. Jadi saya punya mimpi itu harus ada Ica-Ica berikutnya untuk di olahraga binaraga ini. Gitu. Cuman agak sedikit kesulitan dengan peminatnya. Selain peminatnya juga dukungan dari pemerintah. Karena kompetisi ini membutuhkan biaya yang nggak sedikit. Dan saya dengar Ibtu Esther ini bahkan dari mulai proses latihan sampai keberangkatan dan pulang itu semuanya biaya sendiri. Biaya pribadi. Nah, kalau dari Kak Ica sendiri selama mengikuti kejuaraan-kejuaraan ini memang dari diri sendiri semuanya biayanya, apa ada support juga dari pemerintah? Dari kalau yang sekarang kemarin tuh pribadi. Kalau yang tahun 2023 ada bantuan dari pemerintah, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Gitu. Berarti tidak dikomunikasikan, ditanya berapa banyak biaya yang dibutuhkan atau tidak. Saya mengajukan proposal sesuai yang saya butuhkan, tapi cuma dapat 10% dari proposal yang saya ajukan. Berarti memang supportnya tidak full ya? Enggak. Dan karena Kak Ica ini satu-satunya, padahal harusnya disupport ya karena cuma satu-satunya ya. Nggak ada support. Bahkan tempat fitness kami juga biasa-biasa saja, kalau dibilang nggak ada yang mewah-mewah gitu, tapi menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan Kak Ica ini punya gym ya berarti di Kota Ambon, di mana itu kalau boleh tahu? Tanah Mungkin teman-teman yang mau nge-gym ya bisa. Boleh. Di MSP Gym Tanah Tinggi Lorong Kedondong. Tuh catat cewek-cewek mungkin mau juga ya. Boleh, yang mau silakan. nge-gym boleh langsung Yang mau kesana. ikut kompetisi, saya juga siap. Wah. Ada Mbak Esther juga yang siap coaching juga. Saya bilang Mbak Esther siap lanjutkan Esther Junior. Iya. Kita wujudkan mimpi untuk Maluku. Untuk Maluku. Yes, saya sampaikan buat Mbak Esther. Kamu harus mewujudkan ada Esther selanjutnya. Ada Esther dan Ica Yes, selanjutnya ya. Karena kalau kita lihat Ibtu Esther saja yang punya kesibukan
di luar binaraga ini aja bisa Masih bisa, meluangkan yes. waktu, apalagi Yes. yang memang istilahnya tidak punya tugas tambahan, begitu harusnya bisa lebih fokus Ya ya. itu hanya alasan aja. Oke, jadi gimana tuh dari Ibtu Esther yang tadinya sering datang nge-gym, Iya. terus akhirnya Kak Ica ini melihat lalu memberikan motivasi atau seperti apa? Kalau itu tanya Mbak Esther dulu. Mbak Esther kenapa selama 8 tahun latihan di tempat saya, akhir tahun kemarin, akhir tahun 2025 Mbak Esther memutuskan untuk memakai trainer saya gitu. Jadi udah 8 tahun latihan di tempat saya. Jadi Mbak Esther udah 8 tahun latihan sendiri. Terus nggak tahu, coba tanya Mbak Esther. Mbak Esther, Ibu Esther kenapa? Karena selama latihan tuh udah dapat feel-nya begitu, maunya latihan berat badan turun iya, tapi belum profesional kayak bentuk perut juga masih one pack, nggak menemukan idealnya, nggak dapat ideal karena idealnya itu kan botol pasir, botol waktu, X atas sama kita bawah, Spanyol, gitu. Belum dapat. Oke, kemudian langsung langsung ke ngobrolin coach. Bisa Ica. sih Mbak latihan. Ayo. Dan Karena- tadinya tujuannya itu sebenarnya untuk itu tadi ya, bukan Iya. untuk mengikuti kejuaraan. Bukan, Oh, tapi disihir sama beliau. Oke. Disihir. Dan akhirnya gimana tuh, Coach Ica langsung menawarkan untuk yuk ikut kejuaraan atau gimana? Satu, ketika proses penurunan berat badan, kan Mbak Esther kan badannya turun, tapi perutnya masih besar dan belum profesional gitu. Maksudnya badannya tuh belum indah dilihat gitu. Kalau di fitness itu kan bukan masalah patokannya, bukan di timbangan, tapi gimana tubuh kita tuh enak dilihat gitu. Dengan bokong yang berisi, tangan kencang semua. Dan proses saya melatih Mbak Esther itu saya melihat orang ini kayaknya bisa deh gitu. Kayaknya bisa deh denger-dengeran dia. Terus bisa diet, terus bisa disiplin. Karena ketika kita mau menjadi atlet yang dibutuhkan itu. Disiplin sama denger-dengeran. Harus taat. Kalau nggak ada itu nggak bisa berhasil. Dan dia itu ada di situ. Saya bilang, kamu mau nggak bertanding? Saya bilang gitu. Nanti dulu, ayo kamu bisa. Saya bilang gitu. Saya lihat basicnya, terus badannya tuh punya kemampuan itu, tubuhnya. Punya genetik yang bagus. Jadi ketika menjadi coach, kita sudah tahu, oh ini basicnya di sini, ini basicnya di sini. Dan dia punya itu. Dan di antara semua yang sering datang nge-gym di tempat gymnya Kak Ica, hanya Ibtu Esther yang kemudian Kak Ica lihat punya potensi. Iya, karena saya bilang tadi, denger-dengeran itu. Kan banyak orang pakai saya. Tapi kan mereka hanya satu untuk langsing aja. Tidak ada basic untuk kompetisi. Dan mereka masih suka makan bebas. Sulitnya orang itu kan ketika tidak bisa mengontrol pola makannya itu. Yang sulit itu. Tapi kalau saya lihat ini dalam 1 bulan, saya lihat perkembangannya bagus banget gitu. Wah ini bisa ini gitu. Satu karena memang beliau dari kepolisian jadi tingkat disiplinnya luar biasa. Ya jadi itu kuncinya di situ. Oke, dan Coach Ica ini melihat bahwa Ibtu Esther punya kemampuan, dan Ibtu Esther sendiri saat diajak untuk ikut kejuaraan ini seperti apa, kan punya kesibukan. Terus gimana cara membagi waktunya antara tugas dengan, karena latihannya kan harus intens. Iya, sehari 2 kali. Hari 2 kali. 4 jam. Gimana tuh cara membagi waktunya? Jadi kalau pagi, kalau ada kegiatan jam 9 ke atas, berarti paginya kita jam 7 sudah start latihan. Iya. Jam 7, karena 1 hari 2 jam. Iya. Pagi 2 jam, sore 2 jam. Jadi kalau ada kesempatan, latihan dulu, baru kegiatan. Jadi kalau ada waktu kosongnya, lari dulu, latihan dulu. Jadi pintar-pintar lihat waktu. Dan juga butuh support dari
orang-orang Ya. sekelilingnya. Kalau keluarga mungkin gimana komentarnya, supportnya selain suami yang mengizinkan tadi ya? Ya, suami sih yang utama. Suami support. Dan pas udah nyampe di sana terus melihat pesaing-pesaingnya kan pasti juga luar biasa banget. Nah, gimana tuh perasaannya? Apakah ada pesimisme atau emang tetap optimis bahwa bisa nih mengalahkan yang lain? Gimana tuh? Sangat optimis karena coach ini dia bilang, bisa, kau bisa. Bentuk tubuhmu lebih baik dari mereka. Dia coach tidak pernah menjatuhkan mental. Soal kasih afirmasi Yes. positif ya. Karena itu memang berpengaruh Yes. tuh. Karena sebenarnya sistemnya itu kan harus orang terdekat. Orang terdekat itu penting. Support sistemnya itu. Kalau kita bilang dia, kamu kurang ini, waduh, nggak bisa dong, itu menghancurkan mental seseorang. Nggak boleh. Itu belum perang udah jatuh duluan, udah mundur duluan. Nggak boleh. Jadi mau badannya bagus, nggak bagus, bilang kamu keren, bisa. Dan Ibtu Esther ini merupakan satu-satunya anggota Polri ya yang dari Indonesia yang mengikuti ajang ini. Yes, untuk sementara. Ah, Mudah-mudahan ada Esther berikut. Oke, amin ya. Wow, semoga dengan podcast ini, dengan berbagai pemberitaan, publikasi di luar sana, polwan-polwan khususnya di Polda Maluku juga bisa termotivasi ya untuk sama-sama mengharumkan nama Indonesia lewat jalur olahraga binaraga ini, karena jarang banget kalau kita lihat ya, apalagi perempuan gitu. Dan kalau kita kerucutkan lagi di Maluku, di Ambon apalagi susah banget ya. Nah, selama berarti Kak Ica sendiri menjadi atlet binaraga wanita tuh sejak kapan? Saya kompetisi pertama kali tahun 2019 sampai sekarang. Sebenarnya saya pengen tuh kompetisi setiap tahun. Tapi karena ada sesuatu kendala. Tadi ya mungkin salah satunya ya soal dana, ya. Dana, dan mungkin ini bisa jadi apa ya, perhatian dari pemerintah juga, apalagi kan kalau nggak banyak harusnya bisa benar-benar disupport dengan full ya. Oke. Dan mumpung kita lagi live nih ya, adakah yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintah yang nonton pastinya? Apa yang mau disampaikan Kak Ica juga? Ya, mudah-mudahan pemerintah lebih perhatian lagi dengan atlet-atlet seperti kami binaraga, karena kami membutuhkan itu bantuan. Kita nggak bisa maju kalau nggak ada dukungan. Banyak orang yang punya kemampuan, punya keinginan, tapi kendalanya cuma satu, bantuan, dana. Iya, jangan sampai nanti udah menang aja baru dipuji-puji, katanya diakui, mengharumkan nama Indonesia, tapi nggak dibantu secara full gitu. Dan selain dana, apa sih yang menjadi kendala bagi seorang atlet binaraga untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, Kak? Nggak ada kendalanya, cuman itu aja, dana. Karena dari proses diet, suplementasi, itu kita membutuhkan dana yang besar. Jadi dari makanan, suplementasi itu besar banget pengeluarannya. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan kenapa nggak banyak yang mau jadi atlet? Mungkin. Makanya itu kan kita butuh bantuan gitu. Kan banyak orang yang punya keinginan besar, punya cita-cita, punya mimpi besar, tapi kendala. Mereka tidak punya kemampuan. Kan kasihan. Jadi vakum. Yes. Akhirnya kan berhenti, mimpi mereka berhenti gitu. Kalau ada masyarakat Indonesia ataupun mungkin anggota Polri yang ingin sama seperti itu Esther, mungkin apa yang ingin disampaikan? Maju. Selama ada jalan, selama ada kemauan, situ ada jalan. Ya jangan hitung-hitungan dulu. Maju dulu. Cetak dulu prestasinya. Jangan hitung-hitungan kira-kira dapat apa nih.
Kalau punya pemikiran itu nggak bakalan maju. Mesti ada terobosan. Memang untuk terobos itu ya berdarah-darah sih. Tapi ada hasilnya. Kalau Ibu Esther sendiri selama proses latihan, ada nggak kendala yang dihadapi? Kendala dihadapi sebagai waktu aja sih sebenarnya. Kalau untuk anggaran ya puji Tuhan sampai detik ini Tuhan masih. Iya. Ada lah. Ya cuman Tuhan aja, kalau Iya. nggak Tuhan nggak bisa. Iya. Intinya cuma Cuman Tuhan Yesus aja, karena kalau dipikir juga kita nggak punya tabungan, Iya. kita nggak punya anggaran, tapi Tuhan sudah sediakan. Sediakan. Kadang ada orang-orang yang berpikir bahwa aduh nggak bisa nih untuk sampai ke tahap sana, butuh banyak biaya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aja udah ada di posisi itu karena bantuan Tuhan tadi. Luar biasa banget. Nah, saya mau tanya juga selama proses di sana ya, ikut pertandingan, berarti itu berapa hari dong? 7 hari di sana ya. Ada nggak sih momen-momen unik atau mengharukan yang paling berkesan di sana, gimana? Ada nggak? Atau unik yang paling memorable, yang paling diingat yang Kan baru pertama kali. Jadi waktu Mbak Ica bilang, ya, tapi di sana kita loading air, loading lah. Loading berarti kita hanya makan karbo, nasi doang, terus tidak minum air. Kalau bisa, tapi cuma sedikit seteguk saja. Itu pengalaman yang luar biasa yang baru pertama kali dapat itu. Dan itu memang peraturannya. Iya, untuk benar-benar kering ya, Mak. Iya. Diet air selama 4 hari. Supaya apa? Supaya definisi ototnya terlihat. Lebih lean, lebih kering. Semua peserta memang begitu. Iya, memang. Terus senangnya bisa ketemu banyak peserta di berbagai negara. Dengan orang-orang yang baik-baik, humble-humble. Berarti sebelumnya Ibu Esther pernah juga kan ketemu orang-orang dengan otot seperti itu di tempat gym? Jarang atau? Yang untuk wanita. Iya. Wanita cuma Mbak Ica doang. Selanjutnya tidak ada. Berarti rata-rata orang-orang yang datang ke tempat gym Kak Ica itu hanya ingin menurunkan berat badan. Iya. Tidak ada yang benar-benar mau membentuk otot seperti Kak Ica sama Ibu Esther. Nggak ada. Kalau yang wanita nggak ada. Di Indonesia memang jarang sekali ya ada perempuan yang ingin punya otot seperti Kalau di sekarang lagi di Surabaya, di Jakarta lagi tren. Cuman di Maluku. ya, banyak cewek-cewek yang menganggap menjadi binaraga wanita itu terlihat maskulin kali ya, atau nggak cantik katanya. Iya, nggak cantik. Itu menurut mereka. Padahal gimana tuh, apa yang terjadi dengan pengalaman Mbak Ica waktu di sana di Malaysia kemarin katanya? Kalau menurut saya ya itu selera ya. Kalau menurut saya wanita cantik itu relatif. Tapi wanita yang kuat, sehat, dan keren itu. Jarang. Itu yang cantik. Oh, luar biasa. Dan mungkin juga belum banyak para perempuan di luar sana yang punya pengetahuan soal manfaat otot kali ya. Jadi mungkin banyak yang tidak begitu tertarik dengan hal ini. Ternyata manfaatnya banyak sekali tadi kalau kita ngobrol sama Kak Ica. Iya. Gimana tuh? Apa aja manfaatnya? Jadi otot itu banyak manfaatnya. Ketika kamu memiliki banyak otot, kamu akan memperkuat tulang, memperbaiki metabolisme tubuh. Jadi apalagi usia yang 30, semakin banyak usiamu, itu semakin banyak otot yang dibutuhkan. Jadi kalau latihan membentuk otot itu justru membuat hidup kita harusnya lebih sehat dan menyenangkan. Yes. Ya. Jadi saya tekankan buat para wanita,
tidak boleh takut latihan beban. Para wanita harus latihan beban. Dan nggak usah takut akan menjadi seperti binaragawan. Karena susah. Jadi otot itu terus dilatih dengan beban. Tidak akan besar, definisinya seperti binaraga. Itu susah banget. Jadi wanita harus latihan beban supaya ototnya banyak, tulangnya kuat. Biar gak gampang kropos. Iya. Atau udah tua. Apalagi. Biar nggak gampang capek juga. Semakin kita melatih kekuatan, semakin energik. Yes. Dan untuk bisa mengikuti kompetisi seperti itu sampai pada akhirnya menang, itu berarti pola hidupnya benar-benar harus dijaga ya. Iya. Dari pola Iya. makan. Pola makannya dijaga banget. Apa aja yang benar-benar dihindari supaya badannya tuh bisa, ototnya bisa banyak terbentuk bagus, begitu apa aja Kak? Mbak Esther, silakan. Jaga Yang makan. dihindari apa? Apa aja berarti yang paling dihindari itu apa? Yang paling Asin, dihindari ya manis. asin manis, Gorengan. minyak. Itu Berarti harus makanannya itu pada hambar semua. Iya, apa gimana? iya, hambar. Tapi Ibu Esther berarti udah terbiasa ya? Sudah Sekarang terbiasa. Seperti itu sejak kapan tuh menerapkan pola itu? Iya, akhir tahun 2025. Oktober sudah mulai dipush sama Mbak Ica untuk jangan makan minyak, garam, gula. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan itu dekat. Pernah tergoda nggak dengan mungkin sekeliling makannya yang manis-manis? Awal-awal. Tapi ketika berarti ini lagi makan enak nih. Ketahuan. Begitu ya. Dan itu yang paling sulit mungkin konsisten. Ya. Makanya nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Iya, nggak tahan. Wow, luar biasa sekali dong. Nah, tapi berarti Ibtu Esther ini sebelumnya nggak ada punya role model berarti ya, karena tadi kesihir ya, bukan? Sihir. Ya, awalnya tuh cuma nanya olahraga, lari, gym, hanya untuk sehat saja. Nggak ada terpikirkan untuk jadi binaraga. Tapi dengan raihan prestasi yang sangat luar biasa ini, apakah ini kemudian menjadi motivasi untuk Ibtu Esther nanti meraih juara di kejuaraan-kejuaraan internasional? Amin, atau? yes. Sudah terus maju terus, pantang mundur. Berarti ingin juga kemudian nanti ya mengikuti ajang-ajang selanjutnya. Ya, mimpi Olimpik. Olimpia. Yes. Tingkat dunia. Wow, dan mudah-mudahan bisa disupport benar-benar Ya. sama institusi. Oke. Adakah yang mungkin mau disampaikan itu Esther kepada institusi Polri dalam hal ini mungkin Polda Maluku ya, Kapolda Maluku, karena kalau kita lihat beliau sangat support sekali. Yang mau disampaikan ya, terima kasih untuk support, untuk motivasi dari Polda Maluku, Pak Kapolda, Wakapolda, bahkan seluruh personil Polda Maluku yang tahu itu Esther mau ikut lomba. Terima kasih untuk doa, support, dan untuk teman-teman yang mau ikut. Ayo, maju. Bahkan saya kepengen tantangin puluhan-puluhan Polda Maluku untuk gas jadi binaraga. Dan ini tadi ya, seperti yang Kak Ica bilang, bahwa karena di kepolisian emang basic disiplinnya udah sangat kuat, jadi mungkin tidak akan begitu sulit dengan masyarakat biasa yang ingin menjadi seperti Ibtu Esther. Dan dengan kedatangan Ibtu Esther dengan 3 medali ini, apakah sudah ada kelihatan teman-teman atau adik-adik polwan yang kemudian sudah mulai termotivasi atau seperti apa? belum ada. Semoga ya. Tapi memang teman-teman yang lain juga sering olahraga. Ya, banyak yang sudah olahraga, gym sudah, tapi untuk tersihir belum.
Nanti mungkin Nanti. harus sering-sering ke tempat gymnya Kak Ica biar Tidak sihir. Oke, kalau Kak Ica sendiri ada nggak satu ajang yang kemudian menjadi mimpi yang ingin Kak Ica ikuti? Mungkin ada? Sama, Olimpia. Olimpiade. Iya, Amerika. Oke. Jadi NPC ini mengantarkan kita ke Olimpia. Saya bilang buat dia, kamu harus mengikuti event ini. Supaya kamu bisa. Itu mimpinya semua para binaragawan. Binaraga. Karena itu yang paling bergengsi. Yes, ya. iya. Dan setiap tahun digelar atau seperti Setiap tahun. setiap tahun? Iya. Oke, berarti untuk bisa sampai ke tahap itu apakah memerlukan latihan yang lebih ekstrim lagi mungkin? Iya. Oke, IPSR sudah siap? Siap. Dengan ke ekstrim. Siap selama Polri mengizinkan. Mudah-mudahan ya disupport, karena ini saya lihat tuh banyak sekali pemberitaannya dan memang orang sebangga itu. Iya. Kalau tadi Kak Ica bilang bahwa zamannya Kak Ica tidak semenggemparkan ini, Iya. tidak begitu dipublish. Iya. Kalau IPSR ini baru pertama kali langsung boom Bang, gitu ya. iya. Mungkin kalau kita lihat karena IPSR ini merupakan anggota Polri Iya. kali ya, jadi Iya. memang hal ini menjadi sesuatu yang benar-benar harus ditonjolkan supaya masyarakat luas juga bisa lebih melihat banyak sisi positifnya dari Polri, karena kan kalau kita lihat beberapa peristiwa yang tidak mengenakan yang kemudian membuat masyarakat pada akhirnya banyak yang mengeneralisir bahwa Polri ini begini dan begitu. Nah, dengan adanya orang-orang seperti IPSR ini bisa membuat masyarakat tentunya berbangga dengan anggota Polri, dan banyak sebenarnya ya anggota-anggota Polri yang berprestasi Ya. di berbagai bidang. Kalau di bidang olahraga sendiri kemarin itu juga kita sempat talk show dengan salah satu anggota Poluan Polda Ya. Maluku juga ya, merupakan atlet dayung, Kakak Arni waktu itu yang sempat berbagi ceritanya juga dengan kami, karena beliau meraih medali emas Ya. juga, ada perak dan banyak sekali medali-medalinya. Nah, mungkin kita mau lihat dulu kali ya medali yang udah didapatkan oleh IPSR dan Kak Ica ini kemarin saya lihat luar biasa. Boleh ditonton gitu ya. Tuh 3 Tribuners punya Kak Ica ada 2. Wow, ini berat-berat ya. Bisa ditimbang. Wow, luar biasa sekali ya. Gimana sih perasaannya saat pertama kali diumumkan di depan banyak orang mendapatkan juara ini? Apakah langsung meneteskan air mata Oh, seperti apa? mimpi. Untuk meneteskan air mata tidak. Tapi seperti mimpi kayak Hah? Malah saya yang nangis. Saya yang nangis. Seneng, bangga. Wow, saya nggak bisa berkata-kata, luar biasa sekali. Boleh pakai dong? Boleh. Itu kita lihat. Kak Ica juga boleh. Wow, 2 dong. Dapat, 3. Wow. Luar biasa. Tadinya ingin bawa pulang berapa sih Kak Ica IPSR? Nggak bisa banyak-banyak, Kakak. Ini kan sesuai dengan kelas yang kita ikutin. Jadi kalau kita ikut kelas 5, ya dapatnya 5. Kalau ikutnya 2, jadi harus 2. Kalau ikutnya 3, ya sesuai 3. Jadi kita nggak bisa menentukan berapa banyak yang kita bisa bawa. Berarti Kak Ica ikutnya 2 ya? 2 kelas. 2 kelas. Kalau IPSR 3. Tapi kan yang mendapatkan medali itu berarti hanya 3 ya? Iya. Emas, perak sama perunggu. Iya. Dan untuk satu kelas itu ada berapa banyak peserta? Banyak banget, kita nggak tahu. India banyak, Chinese. Dan Terus untuk tuan rumah sendiri banyak, bagus-bagus juga. berarti untuk di kelas
yang Kak Ica sama Ibu Esther ikuti ini ada berapa banyak yang dari Indonesia? Nggak ada, cuman kita yang kelas ini. Lainnya sisanya Malaysia, India, dari Thailand. Tapi kalau yang kelas bikini banyak, kelas di bawah kita. Iya, untuk Indonesia. Yang ikuti ini udah kelas atas ya? Iya. Apa bedanya itu berarti? Definisi otopsi. Jadi kita sudah di kelas, kalau Ibu Esther di wellness, figur sama fisik. Kelasnya udah menengah ke atas. Kalau saya di atas kelasnya. Itu udah binaraga. Wow. Jadi kemarin Ibu Esther mengalahkan. Kali terjelas. Mengalahkan coachnya. Iya. Tapi saya gandam ngalahin saya gitu. Saya bilang buat dia, kamu bisa ngalahin saya? Nggak bisa dong, saya bilang gitu. Kamu harus lebih baik dari saya bilang gitu. Saya selalu memotivasi dia. Kamu harus lebih baik dari saya. Kamu bisa lebih bagus dari saya nggak? Bisa, saya bilang gitu. Saya bangga ya. Saya juga kaget. Tadinya pikirnya itu Coach Ica ini memang murni coach aja gitu. Dan ternyata pas saya lihat lagi, lah ini dapat juara juga nih bertani. Gimana ceritanya ada coachnya dan orang yang dilatih. Iya. Wow. Sebenarnya saya kemarin ya latihan. Tapi antara mau ikut kompetisi itu 50-50. Karena saya kan fokusnya di Ibu Esther. Saya motivasi dia, saya maunya dia gitu. Emang saya harus, nggak boleh dong. Kita bilang, tapi saya bersaing di panggung, saya memotivasi bilang gini, kamu kalahkan saya. Supaya dia nggak takut gitu loh. Kita kalau di panggung, kita kalau di belakang, di backstage, kamu murid saya. Tapi kalau di panggung, kita lawan ya. Jadi susah. Untuk memotivasi dia aja. Wow. Biasanya kan kalau ada yang bertanding dengan pelatihnya kan pasti udah pesimis duluan ya. Tapi ini memang benar-benar dikasih motivasi. Ya, saya motivasi dia. Benar-benar. Karena saya sudah cukup gitu. Saya mau ada Ica-Ica selanjutnya. Kalau saya bersaing sama mereka, saya nggak mau kalah. Bagaimana anak saya mau naik? Berarti Coach Ica masih ingin mencari Ica-Ica selanjutnya iya di dong. Maluku? Iya. Saya nggak akan berhenti. Saya nggak akan berhenti. Walaupun mungkin dari pemerintah kurang perhatian, tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk Maluku. Bahkan sampai mengharumkan nama Indonesia, bukan cuma Maluku aja, tapi memang orang Maluku patut berbangga. Dan semoga dengan raihan medali ini dan dengan hadirnya Kak Ica dan juga Ibu Esther di sini bisa membuka mata dan juga membuka peluang bagi teman-teman cewek-cewek di luar sana yang juga mungkin ingin mengharumkan nama Maluku dan Indonesia. Gak jauh-jauh nih ada loh teman-teman. Aduh. Semoga ya nanti kita tunggulah berapa lama kira-kira kalau untuk menemukan calon-calon binaraga wanita. Tidak lama kalau mereka ada keinginan. Sebenarnya sudah tidak lama kalau mereka datang untuk saya, mau dong saya dilatih, saya mau kompetisi. Nggak lama, silakan. Yang penting kuncinya apa? Coach. Kuncinya konsisten, disiplin. Udah, itu aja. Kalau untuk yang benar-benar pemula, kira-kira apa yang paling sulit? Ya itu pola makan, mengatur pola makannya yang sulit. Karena ketika kita sudah mulai diet untuk kompetisi, itu cut semuanya. Makan enak nggak boleh. Jadi harus membiasakan diri dengan itu yang sulit. Karena ketika kita sudah mulai diet, emosi kita naik. Biasa makan enak, makan asin, makan manis. Itu memicu emosi kita naik. Emosional. Udah mulai tidak terkontrol. Iya, makanya itu kalau nggak dewasa sudah mulai marah-marah, udah mulai down, udah mulai capek. Dan sebenarnya untuk
Iya, menjaga pola makan yang sehat itu ya bukan cuma untuk orang-orang yang mau mengikuti Kompetisi, iya. ya. Sebenarnya garam, gula, dan gorengan itu bukan hanya untuk kita yang para atlet untuk mengurangi, untuk kita kalau mau yang pola hidup sehat, garam, gula, minyak itu juga berbahaya. Harus dikurangin memang. Apalagi ya tadi ya kalau Coach Cica bilang lumayan sulit menemukan bibit-bibit baru bineragawan karena zaman sekarang orang udah pada terlena dengan makanan-makanan enak, junk food dan berbagai macam variasi makanan yang wah macam rupa-rupa macam ya. Apalagi cewek-cewek yang suka ngemil, aduh malam-malam lagi ada sambil nonton sambil ngemil itu emang sulit sekali ya. Tapi itu Esther berarti kalau di rumah itu cuman itu Esther sendiri yang memang makannya hambar, yang lain seperti biasa. Berarti memang benar-benar harus nahan ludah ya. Masuk kamar kunci pintu ya. Lebih baik menghindar daripada melihat dan emosi. Gak bisa makan kan emosi dia. Tapi kadang-kadang suka curi-curi waktu juga nggak sih untuk awal-awal. Awal-awal suka mencuri. Berarti ini kan udah selesai kompetisinya. Apakah masih? Bukan selesai, ini ada kompetisi berikutnya yang kita akan ikutin lagi, tidak berhenti. Tapi untuk yang barusan ini kan berarti udah misalnya udah selesai. Gitu. Nah, apakah masih boleh sekali-sekali mencicipi makanan? Sekarang boleh, sekarang boleh. Ya. Nanti waktunya sudah akan ditentukan dalam waktu yang terdekat. Berarti nanti ajang selanjutnya kira-kira kapan akan? Masih rahasia. Masih rahasia. Kita tunggu ya gebrakan baru lagi dari Ibtu Esther. Berarti nanti untuk kali kedua ya, pengalaman kedua. Jarang-jarang banget ya Coach ya, ada yang pertama kali terjun udah langsung internasional gitu. Biasanya start dari lokal dulu, nasional baru internasional. Gimana pendapat teman-teman, komentar teman-teman anggota Polri yang lain gimana tuh? Apakah memuji sampai loncat-loncat? Kalau awal-awal tuh ada bahasa bilang gini, ada yang bilang gini, ngapain bikin bentuk seperti begitu, badan seperti begitu, kayak laki-laki. Tak pedulilah, punya tujuan. Selain tujuan untuk kejuaraan tadi ya berdampak bagus terhadap tubuh yang memang nggak banyak orang tahu sih. Terus apa lagi itu komentar-komentar yang lucu? Hanya sebentar saja, tapi pas dapat medali selamat ya. Banyak yang berarti kalau di kantor ada suka kegoda nggak sih sama teman-teman yang makan enak, makan manis? Enggak ya. Sudah uji. Berarti bisa dibilang ini akan terus berlanjut sampai seterusnya kah dengan pola hidup seperti ini? Ya, pasti berlanjut terus karena sudah terbiasa. Sudah jadi pola. Dan mungkin tadi ya untuk bisa seperti itu Esther dan juga Kak Ica itu sulitnya karena belum terbiasa. Karena kan kita bisa, itu yang ada pepatah yang bilang bisa karena terbiasa mungkin itu ya. Karena kita di Indonesia kan apalagi nasi itu udah benar-benar wajib banget mau dimakan pakai apapun intinya harus ada nasi gitu. Tapi berarti nasinya benar-benar dikurangi dan diganti. Enggak, sebetulnya nasi tetap tapi diganti dengan karbo kompleks. Bagi yang cewek-cewek yang mau diet, mau kurus, aku saranin tuh nasinya diganti karbo kompleks. Nasi tetap karena kan pengolahan dalam tubuh itu kan ada tabung untuk karbonya. Jadi karbonya harus diganti karbo kompleks. Nasi merah, singkong. Direbus ya, jangan digoreng ya singkong. Karena kalau digoreng makan nasi merahnya digoreng. Jangan nasi gorengnya. Aduh, apalagi sih pengalaman-pengalaman tak terlupakan mungkin Kak Ica yang udah berapa belas tahun bahkan di dunia binaraga, ada nggak pengalaman-pengalaman seru yang ingin dibagikan ke kita dan juga Tribuners di rumah? Pengalaman seru nggak ada sih, cuman ya
perjuangan aja yang nggak pernah berhenti. Dan Kak Ica udah sampai di Thailand juga ya, itu Iya. ada medalinya, boleh ditunjukin nggak Kak? Iya. Wow. Ini tahun 2000, Pak, ada 2 emas, 1 perunggu kelas wellness. Ini 2 emas dengan hari yang berbeda kelas woman figure. Ini 5 besar. Tahun 2023. Itu Thailand. semua 2023 Iya. ya? Tapi sampai sekarang tidak ada perhatian dari pemerintah. Iya, herannya ya, padahal jarang loh ada atlet binaraga wanita ya. Iya. Ya semoga ya dengan adanya podcast ini, please lah didukung lah, aduh sayang Iya. banget. Mudah-mudahan Ya. setelah acara ini pemerintah lebih aware lagi. Karena saya juga punya mimpi untuk wanita-wanita Maluku. Biar mereka bisa berprestasi. Kalau mereka dapat wadah yang tepat, mereka didukung, nggak akan berhenti. Setiap tahun pasti akan membanggakan kota, membanggakan Maluku, membanggakan negara. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali masyarakat, pemuda-pemuda yang punya mimpi, cuma tadi ya dibatasi. Sebetulnya di Maluku banyak, Dan- tapi karena kendalanya ya cuman dana. Sebetulnya kalau untuk cowoknya banyak, tapi kasihannya kan mereka ini stucknya cuman di mimpi doang, nggak ada dukungan. Mereka kan keterbatasan. Mereka punya mimpi yang tinggi, mereka punya kemauan, punya disiplin, tapi kalau nggak didukung dana, dari mana bisa berkembang? Kan kasihan. Mereka hanya, mungkin maaf ya, tukang beca, atau anaknya kuli bangunan, atau mereka hanya buruh harian, tapi mereka punya mimpi, kan kasihan. Gitu. Makanya saya selalu menyuarakan, ini kan bukan saya menyinggung pemerintah, maaf ya. Ya memang saya harus menyentil pemerintah, karena kasihan. Banyak atlet-atlet di Maluku yang bagus. Tapi mereka hanya berhenti di mimpi mereka aja. Aduh, berarti ini menjadi tugas kita bersama Kak Iya. Ica itu Esther Iya. untuk bisa memotivasi mereka dan juga membuka mata pemerintah, sama-sama kita dorong juga semoga dengan ini pemerintah bisa lebih aware lagi ya. Oke, dan Kak Ica harus terus cari ya bibit-bibit Maluku yang unggul. Jadi untuk kalian siapapun yang punya cita-cita menjadi binaraga ya, khususnya wanita, bisa langsung datang ke tempat gymnya. Silakan. Kak Ica ketemu, silakan didiskusikan kendalanya di mana, apa Iya. yang mau dibentuk, apa yang mau diraih, bisa Iya. didiskusikan Boleh. semuanya dan akan disupport, dan bisa juga diajak untuk bikin proposal ya. Kalau proposalnya Proposal. bikin, tapi tidak direkomendasi. Tidak direkomendasi. Bikin banget. Tapi tidak. Dan iya tadi ya kalau dibilang syukur-syukur kalau dari keluarga berada bisa. Ya itu support. makanya saya bilang kan, mereka punya mimpi, anak-anak muda punya mimpi, punya kemauan, punya tekad, punya basic, punya badan yang bagus, punya genetik yang bagus. Tapi kalau tidak didukung suplementasi, makan yang sesuai apa yang mereka butuhkan, itu kan semua uang. Dan kalau mereka nggak didukung itu, gimana mimpi mereka bisa? Terakhir Ibtu Esther, mungkin ada yang mau disampaikan kepada anak-anak muda kita, Tribuners, yang punya mimpi apapun itu ya, terutama Iya. yang mau jadi binaraga, silakan. Yang punya mimpi, kerjakan mimpimu. Jangan jadikan hambatan karena terbatas anggaran untuk
membunuh mimpi, jangan. Gas terus, buktikan bahwa dirimu bisa. Yes. Jangan dengar apa kata orang, tapi ya bekerja dan berdoa itu yang lebih penting. Oke, terakhir mungkin ya ada yang mau disampaikan kepada keluarga yang udah jadi support system, terutama untuk suami tadi yang boleh. Suami, terima kasih sudah mendukung, mensupport, memberikan izin untuk mengikuti lomba sampai berhasil. Semua cuma karena dukungan suami, anak-anak, keluarga besar, dan keluarga kalian. Ya. Luar biasa. Yang paling terakhir, apa yang mau disampaikan kepada Coach Ica mungkin? Yang mau disampaikan terima kasih untuk sihirnya. Karena sudah berhasil membawa pulang 3 medali. Luar biasa. Mbak Ica ini coach yang luar biasa. Yang tidak pernah ayo Mbak, badan-badan sakit, ayo latihan. Kalau Coach Ica mungkin ada yang mau disampaikan, pesan-pesan atau harapan untuk Ibtu Esther? Jangan berhenti. Gas. Ya. Maju terus. Harus ada Esther Junior lagi. Amin. Oke. Amin ya. Dan pastinya kita akan tunggu gebrakan baru dari Ibtu Esther dan juga Kak Ica. Nanti semoga ya bisa membawa pulang piala dari Olimpiade tadi. Ya, amin. Amin. Dan pastinya kita semua masyarakat Indonesia turut berbangga dan mendoakan, mensupport, dan yang paling penting pemerintah tolong disupport ya untuk calon-calon binaragawan juga yang punya mimpi, kemudian juga atlet-atlet lainnya seperti Kak Ica, dan untuk dari kepolisian sendiri juga semoga bisa makin mendukung lagi ya anggota-anggota Polri yang punya prestasi seperti Ibtu Esther. Dan semoga dari podcast ini nanti akan ada Ibtu Esther selanjutnya, Kak Ica selanjutnya yang nanti bisa membanggakan Maluku dan juga Indonesia secara umum. Oke, terima kasih banyak Ibtu Esther, Kak Ica atas motivasinya, cerita menariknya, luar biasa banget. Saya turut berbangga hari ini bisa ngobrol langsung dengan Ibtu Esther dan Kak Ica yang tadinya cuma saya lihat di gambar. Wow, luar biasa sekali. Saya langsung membayangkan seperti apa nanti kalau ketemu. Cuma mungkin Ibtu Esther ini agak-agak ketutup ya. Jadi nggak begitu kelihatan. Apa mau kita? Terima kasih. Jadi agak-agak kebungkus, tapi kelihatan sih emang kalau dari deket ya, kelihatan banget bentuk ototnya. Luar biasa. Kapan ya kita bisa kayak gitu ya? Dan untuk kalian Tribuners, cewek-cewek utamanya yang ingin diet dan mungkin mau tips-tips supaya bisa membentuk otot yang bagus, bisa langsung ke tempat gymnya Kak Ica. Tadi ya udah dikasih tahu, siapa tahu nanti bisa jadiin Kak Ica sebagai coach, dan mungkin yang punya mimpi seperti Ibtu Esther bisa nih langsung. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Ica, Ibtu Esther. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Semoga nanti kita ketemu setelah Kak Ica sama Ibtu Esther membawa pulang medali dari Olimpiade. Amin. Oke Tribuners, saya Putri Utami mengucapkan terima kasih banyak juga untuk kalian yang udah bergabung baik di live kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Kita ketemu lagi nanti di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.